Di kemudian hari, G30 SPKI dicurigai sebagai operasi militer yang sengaja dirancang untuk gagal. Oleh siapa? Letu Dul Arif bergerak cepat, di pagi buta tanggal 1 Oktober 1965. Pasukan dengan Sandi Pasopati yang ia pimpin sedang mengemban tugas penting sebagai pasukan utama G30 SPKI, yang bertugas menculik para jenderal pimpinan Angkatan Darat. Sekira pukul 3, Dul Arif dan pasukannya mengepung sebuah rumah di Jalan Teku Umar 40 Jakarta. Bunyi perintah untuk Letnan 1 Dul Arif adalah, menculik sang pemilik rumah, hidup atau mati. Pemilik rumah itu adalah Menhankam Pangap Jenderal Ahmad Nasution. Ia merupakan target utama dalam daftar para jenderal Angkatan Darat yang harus diculik oleh kelompok G30 SPKI. Sang jenderal yang telah kenyang dengan berbagai medan pertempuran pada masa perjuangan merebut kemerdekaan itu, dituduh para konspirator G30 SPKI sebagai tokoh utama, Dewan Jenderal, yang akan merebut kekuasaan dari tangan Presiden Soekarno. Namun pada dini hari itu, rencana operasi kacau di luar perkiraan. Tokoh utama sasaran penculikan, Jenderal Nasution, rupanya berhasil lolos dari pengepungan. Dul Arif dan pasukan Pasopatinya hanya bisa membawa Kapten Pierre Tendean sebagai tawanan dan juga menembak mati Brigadir Polisi Karel Satsuit Tubun dan putri bungsu Jenderal Nasution, Ade Irma Suryani. Sementara itu di lokasi lain, yaitu Pusat Komando Operasi G30 SPKI, para pimpinan operasi awalnya saling berpelukan, memberikan selamat satu sama lainnya atas suksesnya penculikan para jenderal Angkatan Darat. Situasi di pagi hari tanggal 1 Oktober 1965 itu, merupakan jam-jam genting yang sangat menentukan. Bayangan kemenangan dari rencana kudeta itu telah ada di depan mata. Tapi kemudian, dalam hitungan jam, situasi berubah dengan cepat. Para perwira berpikiran maju, itu tercekat, saat mengetahui Jenderal Nasution berhasil lolos dan bersama Maijen Soeharto mulai mempersiapkan serangan balik. Ketika masuk berita bahwa Nasution tidak kena dan melarikan diri, kelompok pimpinan menjadi terperanjat, kehilangan akal dan tidak berbuat apa-apa, jelas Brigjen Suparjo, dalam surat rahasianya yang ia selundupkan ke penjara Laksamana Omar Dhani. Suparjo, dalam catatan Victor M. Vic, sebagaimana disebutkan dalam dokumen rahasia yang dikirim ke penjara Omar Dhani, saat itu mengkritik tentang garis komando operasi yang tidak terencana dengan rapih. Dalam surat pada Omar Dhani tersebut, Suparjo bahkan menyayangkan sistem komando operasi yang tidak terpusat. Menurutnya, karena G30 SPKI adalah operasi militer, seharusnya puncak komando dipegang oleh Letkol Untung dari kalangan militer. Karena yang menonjol pada ketika itu adalah gerakan militer, maka sebaiknya komando pertempuran diserahkan saja kepada kawan Untung dan kawan Syam bertindak sebagai komisaris politik. Atau sebaliknya, kawan Syam memegang komando tunggal sepenuhnya, jelasnya. Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia, atau yang populer dengan sebutan G30 SPKI, gagal total hanya dalam tempo hitungan jam. Kelompok militer yang disebut sebagai perwira berpikiran maju, yang dipimpin oleh Komandan Cakrabirawa Letnan Kolonel Untung, kocar-kacir oleh gempuran pasukan Angkatan Darat pimpinan Maijen Soeharto dan Jenderal Nasution. Peran penting Syam Kamaruzzaman adalah sosok Syam Kamaruzzaman, Kepala Biro Khusus PKI, yang menjalankan peran yang sangat penting pada peristiwa berdarah G30 SPKI tersebut. Syam disebut sebagai pemimpin sesungguhnya operasi militer itu, sekaligus sebagai yang paling bertanggung jawab atas gagalnya G30 SPKI. Salim Said dalam bukunya, Dari Gestapo ke Reformasi, Serangkaian Kesaksian, terbitan Mizan 2013, menyebutkan, dalam kesaksiannya di pengadilan, Saksi Mayor Udara Suyono menyebutkan bahwa Syam adalah orang yang menentukan dalam rapat-rapat perencanaan operasi militer G30 SPKI. Dalam Mahmiluk yang mengadilinya pada 1968, Syam menyebut Aidit yang memerintahkan dirinya melaksanakan Gestapo dalam kedudukannya sebagai Kepala Biro Khusus. Tidak dijelaskan bagaimana, menurut Aidit, cara Syam harus melaksanakan G30 SPKI. Kegagalan dalam operasi tersebut kemudian memunculkan banyak rumor, di antaranya bahwa operasi militer G30 SPKI tersebut sesungguhnya adalah operasi militer yang memang sengaja dirancang untuk gagal, di mana Syam adalah orang yang paling bertanggung jawab di dalamnya. Salim Said menyebutkan, berdasarkan penuturan Letnan Kolonel Penerbang Heru Atmojo dalam bukunya, Gerakan 30 September, Kesaksian Letkol, PNB, Heru Atmojo,
adalah Syam yang sebenarnya langsung memimpin operasi militer pada 1 Oktober pagi itu. Heru Atmojo berada di Senko, pusat kegiatan Gestapo pada pagi hari itu merasa heran melihat bagaimana Syam, seorang sipil, memimpin langsung operasi militer, sementara di sekitarnya ada Brigadir Jenderal TNI Supardjo, Letnan Kolonel Untung, serta Kolonel Latif, ungkap Salim. Lebih lanjut menurut Salim, kekacauan dan akhirnya kegagalan operasi G30 SPKI pimpinan Syam itulah yang mendorong Heru Atmojo mencurigai operasi tersebut sebagai gerakan militer yang memang dirancang untuk gagal. Tidak terlalu sulit sebenarnya untuk mengerti dasar kecurigaan Heru Atmojo tentang sosok Syam. Lihat saja bagaimana pasukan yang ditugaskan di Monas tidak disiapkan logistiknya. Akibatnya, mereka kelaparan. Sebagian dari mereka, Batalion 530 dari Brawijaya, dengan mudah siang itu ditarik masuk ke Kostrad untuk disuguhi makan siang, ungkap Salim Said. Batalion 454 dari Diponegoro yang dalam keadaan kelaparan mundur ke wilayah Pangkalan Udara Halim, mendapatkan makan yang secara tergesa-gesa disiapkan oleh Komandan Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma, Kolonel Udara Wisnu Jajeminardo, lanjutnya. Lalu, bagaimana harus menjelaskan bahwa seorang jenderal, seorang kolonel, seorang letnan kolonel, dan sejumlah mayor, kapten, dan letnan, secara berjamaah menjadikan diri mereka anak buah seorang sipil dalam sebuah operasi militer yang begitu penting dan rumit. Apakah keputusan PKI mendukung gerakan para perwira maju di bawah pimpinan Letnan Kolonel Untung diubah oleh Syam di lapangan, dari posisi hanya sebagai pendukung, berubah menjadikan dirinya pemimpin operasi? Dalam catatan Salim Said, pada sidang Mahmiluk, Sudisman tidak membicarakan penyimpangan yang dilakukan Syam tersebut. Sudisman hanya menegaskan bahwa Syam berhubungan langsung dengan DNA Aidit. Artinya, Sudisman tidak tahu apa persisnya perintah Aidit kepada Syam. Sebagaimana yang disaksikan beberapa tokoh G30 SPKI yang berada di sekitar Syam pada pagi hari pertama bulan Oktober di Senko, adalah Syam yang memerintahkan pembunuhan 2 jenderal yang tiba dengan selamat di Lubang Buaya, ketika yang lainnya sudah terlebih dahulu terbunuh di rumah masing-masing. Juga perlu dicatat bahwa Brigjen Supardjo, Kolonel Latif, maupun Letnan Kolonel Untung, semua mengaku terkejut ketika tahu terjadinya pembantaian tersebut. Supardjo, Latif, dan Untung memang tidak punya akses langsung kepada pasukan yang bertugas di lapangan pada pagi itu. Ini juga fenomena yang aneh, jelas Salim dalam bukunya. Pembunuhan memang tak terhindarkan karena persiapan penculikan tidak dilakukan dengan perencanaan yang teliti dan saksama. Keadaan yang demikian ini hampir bisa dipastikan disebabkan oleh kepemimpinan Syam yang tidak ditopang oleh pengalaman militer dalam memimpin sebuah operasi yang rumit dan sensitif. Sebagian besar pasukan yang melakukan penculikan adalah orang baru di Jakarta. Mereka kemungkinan besar bukan hanya tidak kenal Jakarta, juga tidak kenal dengan baik oleh mereka yang akan diculiknya. Salim berpendapat, faktor persiapan operasi yang tidak rapi yang menyebabkan terjadinya kepanikan di lapangan hingga menjadi faktor utama gagalnya operasi militer G30 SPKI, BUS.